memahami persoalan pekerja migran, perkawinan dan perceraian. Tadi sudah dijelaskan juga panjang lebar oleh Bu Ratmi, bagaimana di sini punya suami, di sana punya suami, di sini punya anak, di sana punya anak. Ini terjadi ya. Jadi kenapa Bapak Desa perlu tahu warganya Bapak ketika ada Bapak supaya mudah untuk kami telusuri? Banyak yang mengaku-ngaku sebagai keluarga, banyak yang mengaku-ngaku sebagai saudara Pak. Ternyata itu suami gadungan Pak. Itu yang sering terjadi Pak. Baik, saya Romo Eman 2 bulan lalu ditunjuk jadi Ketua KKP BMP, Komisi Keadilan Perdamaian Migran Perantau, untuk keuskupan ini. Hari ini datang bersama tim ini, kebetulan mereka free. Romo, kami bisa gabung? Bisa. Ini Kepala Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi NTT, yang Ibu ini kerudung, Ibu Ratmi, orang Nagekeo. Suaminya di Kementerian Pedesaan, Kementerian Desa di Jakarta sana, memtua di Kupang. Orang Nagekea juga suaminya. Sebentar baru diperkenalkan diri secara lengkap. Yang suster di sebelah sekretaris KKP KWI, Komisi Keadilan Perdamaian Migran Perantau dari KWI. Konsentrasi tugasnya sekarang di Kupang juga. Hari ini kita akan omong tentang berbagi pengalaman dan pengetahuan dua ibu, 4 ibu ini. Hampir tiap minggu urus peti jenazah untuk kirim pulang. Pasti ada masalah dengan PMI, sehingga tiap minggu. Kemarin kirim 1 ke Wedomo, minggu lalu kirim 1 ke di atas lagi Marae, peti mati. Dulu Pi sebagai penumpang, pulang kembali sebagai isi bagasi, karena di peti, sehingga dia sebagai bagasi, bukan sebagai penumpang yang duduk di cabin lagi. Itu 2 orang ini yang selama ini urus itu. Maka suster sering disebut suster kargo. Ada suster di bagasi, di bandara untuk jemput yang kita pun orang dong datang dalam peti mati itu. Dengan ini Ibu Ratmi ini, dua-duanya hampir tiap hari di bandara jemput peti mati, dengan berbagai masalah. Sebab yang menyebabkan kenapa orang ini dikirim pulang sebagai jenazah. Nanti sebentar dua-dua akan berbagi pengalaman, berbagi sharing tentang itu. Secara hukum yang prosedural untuk pergi ke sana dan pulang secara prosedural, 2 orang ini juga akan menjelaskan. Mulai dari umur harus berapa baru boleh pergi. Harus ada apa-apa dulu baru pergi, keterampilan, pendidikan, sertifikat apa, baru ke sana. Bukan pergi diam-diam lalu pulang kita yang heboh karena dalam peti. Kita tidak tahu pulang kita yang heboh. Baku marah sembarang. Siapa yang suruh dia itu hari pi? Jadi kita bersering tentang pengalaman-pengalaman itu. Mungkin nanti Kadis Nakir juga datang. Kadis Nakir juga datang untuk kita tahu data-data kita punya. Delu ini berapa? Lalu persoalan apa sampai kita pun orang berani-berani ke sana? Tugas bapak-bapak ini kita pasti tidak pilih gitu. Ini kita pulang sampaikan kepada orang kita di KUB, di RT, di lingkungan. Jadi PMI itu ini kita punya hak untuk ini hak asas, salah satu hak asasi manusia, mencari penghidupan yang layak dengan cara bermigrasi. Itu hak asasi. Pemerintah melalui BP3MI, lalu gereja melalui komisi-komisi, lalu LSM berusaha untuk melindungi hak umat, hak warga negara itu untuk bermigrasi, untuk mencari penghidupan yang layak, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu negara dan gereja, agama hadir untuk melindungi itu. Sebentar nanti dijelaskan tentang itu. Prinsipnya untuk pergi secara legal sehingga pulang juga legal. Ini kita sampaikan kepada orang tua, orang-orang kita di kampung.
Jangan ikut pintu belakang, pulang juga ikut pintu bagasi. Bukan pintu penumpang tapi pintu bagasi. Baik, itu kira-kira pengantar dari saya. Nanti mungkin dari Ibu Ratmi, dari Kepala Badan. Kepala Badan ini sifatnya vertikal, dia hanya sampai provinsi. Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia. Dia hanya sampai provinsi. Di kabupaten-kabupaten ada namanya kawan PMI, Kawan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga ini salah satunya yang ini kita di Belu. Ada jenazah dia yang jemput di Belu kalau orang Belu. Lalu antar sampai kampungnya di mana. Santar 2 orang, dan mungkin Sizu juga berbagi pengalaman antar jenazah seperti apa, supaya kita tahu dan pulang cerita kita 2 orang. Pergi secara legal supaya pulang juga legal. Itu baik. Yang pertama kepada Ibu Ratmi, saya persilahkan. Terima kasih Romo Eman atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Salam. Kepada yang terhormat Bapak Pater, Romo Eman, dan semua hadirin sekalian yang hadir di sini, Suster sebagai mitra kami yang selalu siap siaga. Mungkin saya perpanjangnya, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Suratmi Hamidah, biasa disapa Ratmi. Saya selaku Kepala BP3MI NTT. Sebelumnya saya Kepala BP3MI Sulawesi Selatan yang membawahi Sulawesi Barat dan Papua. Saya kembali ke sini kemarin Februari, tapi saya orang NTT. Saya dari Nagekeo. Karena kami pencinta produk lokal, bersuamikan juga warga Nagekeo. Supaya lebih irit ongkos ketika mudik. Tinggal di Kupang, di samping Keuskupan Kupang, rumah saya. Mungkin ini terkait migrasi. Jadi kenapa kami harus gandeng dengan teman-teman keuskupan, teman-teman Gemi Bapak. Jadi masalah migrasi ini sudah melahirkan banyak masalah. Saya bilang Romo Eman, mari kita sama-sama. Kenapa? Karena Belu Malaka ini kami pusing, setiap hari pasti ada masalah. Karena ini bukan lagi masalah pemerintah, ini masalah umat. Karena 98% pekerja kita nih warga desa adalah umat. Kemarin dari KWI juga saya bilang, kami tidak butuh yang ini apa, yang sementing informasi ini tersampaikan ke umat. Karena sudah banyak kasus yang akibat dari penempatan ini, penempatan secara non prosedural. Jadi bekerja kami ini kalau di pusat kami kami punya badan namanya Badan Nasional Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dulu disebut TKI, sekarang disebut PMI karena menurut undang-undang kalau sebut kata TKI itu terlalu kayak kita tidak ada harganya, kita seperti barang. Jadi sisa-sisa kan disebutnya pekerja migran Indonesia. Kalau di Kupang, di provinsi kami disebutnya Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kantor kami di Kupang di Jalan Perintis Kemerdekaan, samping Bambu Kuning Oebufu. Kalau Bapak Mama ada ke Kupang silakan mampir, kami terbuka menerima informasi maupun pengaduan. Kami yang selama ini memberikan pelayanan kepulangan dari Kupang sampai ke tangan keluarga, baik yang sakit, meninggal ataupun pemulangan karena ini, tapi khusus dari luar negeri. Tapi yang banyak kasus juga itu adalah pemulangan dalam negeri yang kami tidak bisa bantu karena nomenklatur kami khusus untuk pekerja migran. Itu yang jujur kami juga miris, mau bantu tapi takutnya salah gunakan uang negara, kami diperiksa. Itu jadi uang negara tidak boleh salah gunakan. Ini juga orang tua semua hadir. Saya bicara orang tua semua hadir berangkat. Karena apa? Ada yang minta maaf, ada yang mama tahu, papa tidak tahu. Sebaliknya begitu. Kadang nanti mengadu. Tadi siapa yang kasih izin? Tadi sebelah ibunya. Tidak, saya tidak setuju. Ini kejadian. Saya mau anak-anak kita ini berangkat dalam keadaan yang orang tua setuju sama-sama. Iya, ini bapak, ini sering terjadi.
Lain hal ketika yang masih bujang. Tapi kalau yang kebanyakan saya lihat itu ada X yang sudah 2 kali itu rata-rata mereka pergi itu karena yang pertama tidak maaf dari keluarga suami sudah lama tinggal. Kami juga ketat, ibu kami saya itu ketat sekali. Kalau orang tua tidak datang tantangan tidak kasih berangkat. Makanya wawancara itu hari-hari terakhir ini orang tua harus hadir. Banyak pekerja migran kita yang berangkat non profesional itu tidak terdaftar di kami tenaga kerja. Sedangkan undang-undang tadi jelas tuh, setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pekerja yang bekerja di luar negeri terdaftar di instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja. Kami punya tanggung jawab itu. Makanya kalau tidak terdaftar, kami juga kebetulan dengar nanti di-ban oleh PMI atau P3 PMI, ya kami juga ini baru tahu karena ketika ada informasi masuk kami cek itu data, ternyata memang tidak ada. Jadi kita berharap bahwa kita mulailah saudara kita, anak-anak kita yang resmi. Karena apa? Pemerintah hadir di situ. Ada undang-undang khusus atau itu. Undang-undang itu dia terjemahkan lagi keberangkatan, pemulangan, sampai jaminan sosial semua ada semua di situ. Mau kurang apa lagi? Di penempatan juga begitu. Ketika bicara dengan gaji di kontrak saya tahu. Kontrak ketika penandatangan perjanjian kerja itu satu dikasih saya, satu dikasih orang tua. Sehingga kita bicara di Malaysia gaji 6 juta, kan tahu ini 6 juta. Kejadian-kejadian di Malaysia ini kan ketika berangkat tanpa yang perjanjian kerja tanpa kontrak itu kan kebanyakan yang kita dengar cerita kan kerja-kerja tidak nyaman, polisi datang kan lari ke hutan. Lalu gaji kita semua di kontrak 6 juta, di sana kan bisa bermain Pak. Saya tahu karena kita non profesional. Dari 6 juta bisa kasih 3 juta, bisa kasih 2 juta, dan tidak nyaman untuk kita. Sedangkan pemerintah dengan undang-undang itu ada mengatur itu. Nah kebanyakan kita yang tadi tidak lama. Kebanyakan kita punya adik semua bilang, kami mau cepat, lupa mengabaikan yang tadi unsur-unsur itu. Kami pemerintah memastikan, tidak yang lain, memastikan yang data-data tadi, dokumen-dokumen tadi. Sehingga kalau berangkat resmi itu dokumen administrasi sudah memenuhi syarat, baru bisa berangkat. Hanya kita punya adik-adik mereka itu pengennya cepat. Lalu kalau saya bicara tentang modus itu ada 2. Kalau saya berkembang tadi Ibu dari BP3MI sudah sampaikan itu benar. Kalau saya yang tambah ini Pak, terakhir itu alasan mengikuti keluar, banyak yang terjadi seperti itu. Sehingga kepala desa keluar tidak tahu. Saya ikut om saya dinuduhkan. Dari situ baru jalan tikus masuk. Itu memang prosedural. Nah persoalannya Malaysia juga dari 20% menjadi prosedural. Ini yang saya tidak mengerti. Dari yang kita punya non prosedural, ada undang-undang yang atur gitu, Malaysia buat lagi yang jadi prosedural. Nah, jadi modus-modus ini bapak mama semua, kami sudah bersurat ke semua kepala desa. Kalau PL, kan ada PT 21 PT yang penyalurkan kerjaan yang perekrutan di kecamatan maupun desa. Ada surat tugas dari saya, baru mereka rekrut. Surat tugas itu dibawa ke kepala desa dan lurah. Biar secara dari bawah berjenjang kita ikut. Kebanyakan Pak Desa juga kalau kita pemulangan kontak kan tidak tahu. Kita pemerintah sama-sama tidak tahu. Kita bukan mengharapkan tidak tahu itu. Mari ke depan kita sama-sama tahu. Fungsinya seperti ini. Memahami persoalan pekerja migran, yang pertama adalah tadi ya, perekonomian keluarga. Orang pergi itu pasti masalah ekonomi, banyak gitu. Kemudian perkawinan dan perceraian tadi sudah dijelaskan juga panjang lebar oleh Bu Ratmi. Bagaimana di sini punya suami, di sana punya suami, di sini punya anak, di sana punya anak, ini terjadi. Ya. Kemudian pergeseran budaya. Ya. Budaya yang ada di Timor atau di Nusa kadang-kadang dibawa ke negara penempatan. Ini yang kadang-kadang menjadi kacau. Minum, mabuk. Kalau budaya yang positif tidak apa-apa, tapi kadang-kadang budaya yang tidak pantas itu kadang-kadang dipakai. Makanya ada terkadang terjadi pembunuhan
salah paham, berkata-kata tersinggung sedikit sudah bawa parang. Ini, ya. Kemudian gaya hidup. Saat ini banyak juga anak muda yang kalau tidak ke Malaysia kayaknya kurang afdol, tidak keren. Sekarang baru tenar ke Malaysia ya anak-anak muda. Kalau jadi hanya ikuti gaya, ya, tidak tahu tujuannya apa. Pokoknya saya mau ke Malaysia, saya naik pesawat, saya ini itu mimpi-mimpi yang kadang-kadang tidak jelas, ya. Tidak tahu tujuannya, permulaan itu apa. Kemudian munculnya permasalahan dan berawal dari perekrutan sampai proses pemulangan, ya. Dari perekrutan yang awalnya dulu banyak calo-calo datang ke kampung-kampung menawarkan yang manis-manis, ya. Kadang-kadang juga PT-PT itu juga bermasalah, ya. PT itu kadang-kadang banyak juga yang tidak resmi, ya. Nanti kalau mau tanya PT yang resmi, tanya Pak Kadis, itu pasti punya daftarnya. PT yang di sini, PT apa yang resmi, ya. Cerita Malaysia ini tidak bisa berakhir, Pak, karena banyak warga dia di sana. Satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah melihat kompetensi orang, Pak, cuma Malaysia, Pak. Sedangkan sebagai bernegara di Republik ini, negara kita sangat tidak adil dengan mereka. Orang yang ke Malaysia ini adalah orang yang gagal berkompetisi di dalam negeri, Pak. Ketika orang mau melamar kerja, yang ditanya adalah apa ijazah yang kau punya, apa keterampilan yang kau punya. Malaysia tidak tanya itu, Pak. Malaysia, apa kemampuan ototmu, apa kemampuan lenganmu untuk bisa jadi kerja rumah tangga dan bisa jolok sawit, Pak. Itu yang Malaysia mau, Pak. Untuk Bapak Desa, Bapak Desa itu penting, Pak. Karena ini warga Bapak. Karena banyak sekali kami ini mayat cari alamat, Pak. Kenapa giliran meninggal kami bingung. Jadi kenapa Bapak Desa perlu tahu warganya Bapak ketika ada apa-apa supaya mudah untuk kami telusuri. Banyak yang mengaku-ngaku sebagai keluarga, banyak yang mengaku-ngaku sebagai saudara, Pak. Ternyata itu suami gadungan, Pak. Itu yang sering terjadi, Pak. Jadi kenapa supaya di bawah itu adalah surat izin diketahui pemerintah desa supaya desa itu turut andil, Pak. Karena ini warga kita, pertanggungjawaban kita. Ketika ada bermasalah dengan warga kita, mudah untuk kami telusuri kepulangannya, keberadaannya, keluarganya. Jangan sampai yang kita selama ini yang Bapak bilang tadi, yang tahu di ujung masalahnya, tapi proses dari awal kita tidak menikmati. Saya tidak mau kita hanya menikmati masalah penempatan karena ada duit, tapi masalah pelindungan jenazah yang tadi banyak, kita juga sama-sama merasakan, Pak. Kalau saya bilang di teman-teman, kita tidak butuh itu harus berkontribusi apa, mari kita hadir, ini warga kita, ini masyarakat kita, mari kita sadarkan karena mereka selama ini kurang informasi. Kita NTT, Pak, 3.303 desa, Pak, 15 bandara, 14 pelabuhan laut, Pak. Saya larang di Kupang, Pak, mereka naik dan tol laut ke Flores baru naik kapal ke Indonesia, Pak. Jadi bagaimana ceritanya, Pak? Jadi orang timur itu pintar, Pak. Jadi begitu, jadi mereka naik dari apa? Baru ke sana, Pak. Saya juga pernah di Sulawesi, Pak. Sulawesi kalau kita larang, Pak, 1 minggu tuh 4 kali pelayaran Nunukan Pare-Pare, Pak. Lahadato, Pak, Malaysia Timur itu langsung dari Sulawesi 1.500.000, Pak. Yang saya temukan di sana, Pak, warga Timur, warga ini apa Flores Timur itu banyak yang langsung nyebrang, Pak, dengan berbekal paspor. Kenapa? Ke Malaysia bebas visa, Pak. Hanya beli tiket 1.500.000. Langsung Lahadato Malaysia Timur, Pak. Di sana di Malaysia Timur tuh ada kampung timur, Pak. Kalau kami Flores yang tanya lagi. Ada di sana. Jadi itu sudah ada di sana, Pak. Jadi bagaimana mereka mau? Jadi kita sama-sama meyakinkan, saya yakin dan percaya bahwa segala niat baik kita, amin, cepat atau lambat pasti ada. Intinya kita sudah bisa, toh, Pak. Ya. Kalau memang ada masalah ya namanya tantangan. Setiap pekerjaan pilihan pasti ada tantangan. Tadi sudah jelas 2 jalur PMI itu, resmi dan ilegal. Resmi itu ada 2, dari pemerintah dengan pemerintah, lalu perusahaan dengan perusahaan, lalu ada perusahaan langsung dengan pribadi. Tetapi untuk resmi yang perusahaan dan perusahaan harus lewat pemerintah, lewat dinas. Sehingga kalau ada orang datang ajak kita punya orang, pertama pastikan PT apa.
Sesudah PT apa tanya di Pak Kadis, Pak Kadis PT ini terdaftar di Naker ke tidak? Untuk jalur yang resmi punya. Kalau tidak terdaftar, stop men, jangan pi. Kalau sudah terdaftar di sana, urus ikut prosedur yang tadi disampaikan. Seleksi itu keabsahan dokumen, bukan keaslian saja, tapi keabsahan. Keaslian nanti macam tadi itu. Stempel kepala desa Naikasa ada di Nunukan. Stempel kepala desa Terok Masin ada di Nagekeo, Kalimantan. Itu asli, tapi sah atau tidak? Yang dicek itu dua, keaslian dan keabsahan. Yang dicek apa? Seleksi dokumen atau semua. Yang pertama seleksi, lalu yang kedua cek kesehatan jiwa dan raga, jasmani rohani. Lalu yang keempat ada jaminan sosial. Sebelum jalan sudah diuruskan jam sostek, jam apa semua. BPJS-nya yang datang ambil itu sudah urus memang. Lalu paspor, visa sudah kasih kita memang. Itu yang resmi. Sebaliknya yang tidak resmi, dia datang korek diam-diam, besok dengar sudah Nunukan, dengar sudah Batam. Baru dia orang tua kaget, tadi bilang bapak tidak tahu kah, mama tidak tahu kah. Itu dua jalur. Jadi tugas kita pulang kalau ada orang datang di KUB, di lingkungan, di RT, mau rekrut, yang pertama tanya pastikan PT apa dan terdaftar ke tidak. Itu tugas kita untuk melindungi kita punya orang. Sebab kalau ilegal, konsekuensinya sampai sana, ya digaji tadi janji 6 juta, 2 juta ke 1 juta, bahkan 0. Lu mau tuntut, pasti kan bilang, hai lu tidak resmi, saya perlu turun polisi ya. Dia ke polisi tangkap, suruh lu pulang. Yang tidak resmi, yang ilegal seperti itu. Dari sini omong enak, 15 juta 1 bulan. Sampai sana, no. Begitu berontak minta, nah, polisi, kantor polisi ada di sebelah. Saya lapor, ini saya punya ilegal, di samping sini. Tangkap. Mau tidak mau dia. Jaminan sosial tadi ada apa-apa, mau tidak mau baik. Kok kita kenal, kita pun orang yang di sana yang tadi bilang kerukunan ke apa, persekutuan orang NTT ke orang ini di sana. Supaya ada apa-apa mereka kumpul uang, kumpul dan kirim kita pulang. Kalau tidak ada orang, kita pun nomor HP dengan orang tua di sini sudah tidak ada. HP tidak ada. Mau tidak mau kubur kita di sana. Tugas kita, memang kita mau sejahtera, tapi sejahtera secara legal. Itu terima kasih Bapak Kadis, Ibu Kepala. Selama ini Ibu Ratmi dengan suster dari KWI yang urus kepulangan jenazah itu. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita sudah menghabiskan banyak waktu berdiskusi. Dan apa yang kita diskusikan ini sebenarnya tidak ada masalah, hanya dibuat menjadi masalah oleh kita. Jadi baik bahwa apa yang sudah kita diskusikan, sudah kita sharingkan, mari kita bangun kerjasama. Jadi kita tidak hanya sebatas omong saja, tetapi berbuat juga ya. Jadi kita buat mulai dari keluarga kita masing-masing. Itu tindakan yang paling pertama. Jadi tindakan yang paling pertama itu kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Kita yang sudah hadir ini pulang bawa warta berita yang sudah kita dengarkan bersama ini ke keluarga-keluarga kita, ke lingkungan-lingkungan kita, ke KUB kita. Dan satu ajakan apa yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita sharingkan tadi itu bukan lagi menambah beban, menambah masalah, tetapi mengurangi masalah. Itu harapan. Jadi dari tempat ini saya atas nama DPP, semua pengurus yang ada di gereja ini menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk kehadiran kita sekalian. Secara khusus kepada para pemateri.
yang hari ini sudah membagikan banyak cerita, banyak pengalaman untuk umat yang ada di paroki Nela ini. Mohon maaf juga bahwa harapan dari suster, Pak, Ibu, saudara-saudari bahwa mungkin lebih banyak, tetapi ya memang kenyataan situasinya seperti ini. Saya tidak mau cari-cari alasan, saya hanya menyampaikan bahwa kenyataannya seperti ini. Jadi dari tempat ini saya mohon maaf. Kami Paroki Santo Antonius Padua Nela menentang perdagangan manusia. Stop perdagangan manusia.